Pernahkah kamu menyadari bahwa rahasia terdalam tentang kehidupan tidak terletak pada pikiran, tetapi pada napasmu sendiri? Sejak ribuan tahun yang lalu, para Master Tao berbicara tentang sebuah kekuatan yang begitu sederhana namun begitu agung. Sebuah kekuatan yang bisa menenangkan badai dalam diri, menghubungkan manusia dengan ritme alam semesta, dan membuka gerbang kesadaran yang telah lama tertutup. Mereka menyebutnya Qi, napas kehidupan. Namun hari ini, rahasia itu hampir hilang. Tertutup oleh kebisingan dunia modern. Terlupakan oleh manusia yang bernapas, tapi tak lagi sadar sedang hidup. Taoisme, salah satu jalur spiritual tertua di timur, tidak melihat napas hanya sebagai fungsi biologis. Bagi mereka, napas adalah jembatan antara tubuh dan roh, antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Ketika seseorang memahami ritme napasnya, ia mulai memahami ritme alam. Dan ketika ia bisa menyatukan keduanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi kehidupan mulai mengalir kembali, bukan hanya di paru-paru, tapi di seluruh semesta kecil yang disebut tubuh manusia. Dalam video ini, kita akan menyelami kembali ajaran kuno yang hampir dilupakan. Bagaimana napas bisa menjadi kunci menuju kebijaksanaan Tao yang sejati. Kita akan menelusuri asal-usulnya dari pegunungan Tiongkok kuno, menyingkap makna tersembunyi di balik ajaran Lao Tzu, dan memahami mengapa para master zaman dulu menyebut napas sebagai gerbang menuju keabadian. Namun hati-hati, karena ajaran ini tidak sekadar bicara tentang teknik pernapasan. Ini adalah perjalanan menuju pusat keberadaanmu sendiri. Jadi, tarik napas perlahan dan hembuskan perlahan. Izinkan dirimu memasuki dunia di mana setiap hembusan napas adalah doa, dan setiap diam di antara napas adalah pintu menuju kesadaran tanpa batas. Inilah rahasia nafas dalam ajaran Tao yang hampir dilupakan. Dalam catatan tertua dari daratan Tiongkok, jauh sebelum dinasti pertama berdiri, para pertapa di pegunungan sudah berbicara tentang satu prinsip agung yang menata seluruh ciptaan. Mereka menyebutnya Tao, jalan yang tak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh kata-kata. Tao adalah aliran kehidupan itu sendiri, sumber dari segala sesuatu yang ada dan tidak ada. Segala sesuatu yang hidup, bergerak, dan berubah mengalir mengikuti irama Tao. Dari pemahaman inilah lahir kesadaran bahwa kehidupan bukanlah sekadar keberadaan jasmani, melainkan tarian energi yang terus berdenyut di dalam dan di luar diri manusia. Qi, napas kehidupan, dianggap sebagai pancaran langsung dari Tao yang menghidupi setiap makhluk. Bagi para praktisi kuno, memahami napas berarti memahami bagaimana Tao bernafas melalui diri kita. Ajaran tentang napas bukan sekadar pengetahuan teknis. Ia adalah seni suci yang diwariskan secara diam-diam di antara para murid terpilih. Dalam teks-teks seperti Tao Te Ching karya Lao Tzu dan Zhuangzi, napas sering disimbolkan sebagai hembusan surgawi yang menyatukan manusia dengan langit dan bumi. Lao Tzu menulis bahwa manusia yang bijak menyelaraskan napasnya dengan napas alam, sebab hanya dengan cara itu ia dapat hidup dalam keseimbangan yang sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran ini mulai pudar. Ketika dunia semakin sibuk dengan urusan kekuasaan, perang, dan kemajuan material, napas kehilangan kesuciannya. Ia direduksi menjadi fungsi biologis, sesuatu yang terjadi tanpa kesadaran. Padahal dalam pandangan para master Tao, kehilangan kesadaran terhadap napas berarti terputus dari akar kehidupan itu sendiri. Dalam latihan-latihan kuno seperti Daoyin dan Neigong, para praktisi memandang napas sebagai jembatan menuju keabadian. Mereka percaya bahwa tubuh manusia adalah miniatur alam semesta. Di dalamnya terdapat gunung, sungai, langit, dan bumi. Saat seseorang bernafas dengan penuh kesadaran, ia sedang menghidupkan kembali seluruh semesta kecil itu.
Napas menjadi cara untuk menghubungkan tubuh dengan jiwa, dan jiwa dengan Tao yang tak berhingga. Banyak naskah kuno menyebutkan bahwa para pertapa Tao mampu memperpanjang umur, menenangkan badai batin, bahkan mencapai keadaan yang disebut Wu Wei, tindakan tanpa paksaan, hidup dalam harmoni total dengan arus alam. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, kesadaran terhadap napas. Sayangnya, di dunia modern, napas justru menjadi hal yang paling terlupakan. Manusia mengejar kesempurnaan di luar dirinya, sementara rahasia terbesar sudah bersemayam dalam setiap hembusan napas yang ia abaikan. Para master mengatakan, siapa yang menguasai napasnya, ia menguasai pikirannya. Dan siapa yang menguasai pikirannya, ia menapaki jalan menuju kebebasan sejati. Ajaran ini bukan sekadar teori kuno yang indah. Ia adalah peta menuju keseimbangan yang nyata, sebuah seni untuk kembali menyatu dengan kehidupan. Tao tidak pernah jauh dari kita. Ia berdenyut di dada setiap manusia yang mau berhenti sejenak dan mulai bernafas dengan sadar. Untuk memahami rahasia napas dalam ajaran Tao, kita harus terlebih dahulu memahami cara orang-orang kuno memandang kehidupan. Bagi mereka, alam semesta tidak pernah terpisah dari diri manusia. Segalanya adalah satu jaringan besar energi yang saling menembus dan beresonansi. Napas menjadi bentuk paling nyata dari hubungan itu. Ia adalah arus halus yang menghubungkan tubuh dengan Tao, yang mengalir di antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Dalam Taoisme, napas bukan hanya udara yang dihirup dan dihembuskan. Ia adalah pembawa Qi, kekuatan hidup yang menembus seluruh eksistensi. Setiap hembusan napas mengandung medan energi yang bisa menyehatkan, menenangkan, bahkan menyucikan kesadaran. Ketika seseorang bernapas dengan sadar, ia tidak sekadar mempertahankan hidup, tetapi sedang memperbarui jaring energi yang menghubungkan dirinya dengan seluruh ciptaan. Para master Tao mengajarkan bahwa napas memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah napas luar, udara fisik yang masuk ke paru-paru dan menghidupi tubuh. Lapisan kedua adalah napas dalam, arus halus yang mengalir bersama kesadaran, membawa Qi melewati jalur-jalur energi yang disebut meridian. Ketika dua lapisan ini bersatu, tubuh dan jiwa bergerak dalam irama yang sama. Salah satu ajaran kunci dalam teks kuno Huang di Neijing menjelaskan bahwa penyakit, kekacauan batin, dan penderitaan muncul ketika napas kehilangan keseimbangannya. Napas yang terburu-buru mencerminkan pikiran yang resah, sedangkan napas yang dalam dan tenang mencerminkan pikiran yang jernih dan selaras. Karena itu, dalam pandangan Tao, memperbaiki napas berarti memperbaiki seluruh kehidupan. Bagi para pertapa, setiap tarikan napas adalah doa tanpa kata, dan setiap hembusan napas adalah pelepasan dari keterikatan. Mereka mengamati bagaimana langit bernafas melalui angin, bagaimana bumi bernafas melalui musim, dan bagaimana tubuh manusia bernafas melalui irama jantung. Semua ini adalah satu kesatuan, satu tarikan dan hembusan besar dari Tao itu sendiri. Ada ungkapan kuno dalam Taoisme yang mengatakan, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti dirinya sendiri. Kalimat ini tidak hanya puitis, tetapi menunjukkan hubungan langsung antara napas manusia dan napas kosmos. Saat manusia bernapas dengan kesadaran, ia sedang meniru ritme napas alam semesta. Saat ia memaksa atau menahan napas, ia menentang arus alami dari kehidupan itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa para praktisi Tao sangat menekankan Wu Wei, keadaan alami tanpa paksaan. Napas tidak boleh dikontrol dengan keras, melainkan disadari dan dibimbing dengan lembut, sebagaimana sungai mengalir mengikuti bentuk lembah. Ketika seseorang mampu berada dalam kesadaran ini, napasnya menjadi jernih, pikirannya tenang,
dan energi hidupnya mengalir tanpa hambatan. Dalam tahap ini, napas mulai menjadi guru. Ia menunjukkan bagaimana manusia terlalu sering hidup dengan terburu-buru, menahan, atau melawan arus kehidupan. Ia mengajarkan bahwa keheningan bukan berarti berhenti, melainkan menyatu dengan irama yang lebih besar. Napas menjadi cermin batin yang paling jujur. Jika napasmu tergesa, berarti batinmu belum damai. Jika napasmu halus, berarti kesadaranmu mulai menembus lapisan terdalam dari dirimu sendiri. Disinilah letak kebijaksanaan Tao yang tersembunyi. Tidak ada teknik yang rumit, tidak ada dogma yang memaksa. Hanya satu kesadaran sederhana yang terus diabaikan oleh manusia modern, bahwa setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk kembali pulang kepada kehidupan yang sejati. Ketika seseorang mulai berlatih menyadari napasnya, sesuatu yang halus mulai berubah. Pada awalnya, perubahan itu tampak kecil, seolah hanya menghadirkan ketenangan sementara. Namun seiring waktu, napas yang tadinya dangkal mulai menembus lapisan kesadaran yang lebih dalam. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa napas bukan sekadar gerakan udara, melainkan denyut kehidupan yang memiliki kecerdasan tersendiri. Para Master Tao menyebut keadaan ini sebagai ziran, yang berarti kembali pada keadaan alami. Dalam ziran, manusia tidak lagi berusaha mengendalikan kehidupan, melainkan menjadi bagian dari arusnya. Napas menjadi jembatan antara kehendak pribadi dan kehendak alam semesta. Ia mengajarkan penyerahan, bukan kelemahan, tetapi kebijaksanaan untuk berjalan seirama dengan Tao. Ada kisah kuno tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, bagaimana cara mencapai pencerahan? Sang guru menjawab, bernapaslah seperti bayi. Murid itu kebingungan, lalu bertanya lagi, mengapa seperti bayi? Sang guru tersenyum dan berkata, karena bayi tidak memisahkan dirinya dari alam. Ia bernapas tanpa pikiran, tanpa ambisi, tanpa ketakutan. Dalam napasnya, tidak ada jarak antara dirinya dan kehidupan. Makna dari kisah ini sangat dalam. Ketika manusia tumbuh dewasa, ia mulai memisahkan diri dari alam, menumpuk kecemasan, ambisi, dan keraguan. Semua itu mempersempit napasnya. Tubuh menjadi tegang, batin menjadi bising, dan arus Qi kehilangan keharmonisannya. Karena itu, para praktisi Tao berusaha kembali bernapas dengan cara yang alami, lembut dan sadar, bukan dengan teknik yang kaku, tetapi dengan kehadiran penuh di setiap tarikan dan hembusan. Teks Tai Chi Jing atau Kitab Napas Embun Kosmik menggambarkan napas sejati sebagai napas yang nyaris tak terdengar, begitu halus hingga tampak lenyap. Ketika seseorang mencapai tahap ini, napasnya tidak lagi berasal dari paru-paru, tetapi dari seluruh tubuh. Setiap sel bernafas, setiap bagian diri menjadi hidup. Inilah tahap ketika tubuh, pikiran, dan jiwa bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh. Menariknya, dalam pandangan Tao, napas juga memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Ia bukan hanya alat untuk menyeimbangkan tubuh, tetapi juga sarana untuk menghubungkan diri dengan roh alam dan kesadaran universal. Dalam meditasi Tao, ada keyakinan bahwa napas dapat membuka gerbang keabadian. Bukan dalam arti hidup selamanya secara fisik, tetapi dalam arti menyatu dengan kesadaran abadi yang melampaui kelahiran dan kematian. Disinilah letak paradoks besar Tao. Untuk mencapai keabadian, manusia harus belajar melepaskan. Untuk menguasai napas, ia harus berhenti menguasai. Ketika napas mengalir bebas, tidak dikekang oleh ego, maka Qi yang murni mulai mengalir, membawa keseimbangan antara yin dan yang di dalam tubuh. Energi ini bukan sekadar metafora, tetapi pengalaman langsung bagi mereka yang benar-benar menempuh jalan ini. Dalam pengajaran Tao yang lebih mendalam, setiap napas adalah percakapan antara manusia dan semesta. Tarikan napas adalah penerimaan. Hembusan napas adalah penyerahan. Tarikan membawa energi kehidupan. Hembusan melarutkan beban yang tak perlu.
Ketika seseorang bernafas dengan kesadaran ini, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan hukum tertinggi alam. Tidak ada lagi yang perlu dicapai, karena ia sudah menjadi bagian dari aliran itu sendiri. Banyak ajaran spiritual lain di dunia berbicara tentang pencapaian, transformasi, atau kesempurnaan. Namun Tao hanya mengajarkan satu hal, kembali menjadi alami. Dan jalan paling sederhana menuju kealamian itu adalah melalui napas. Ia tidak membutuhkan keyakinan, tidak menuntut ritual, tidak bergantung pada dogma. Ia hanya memerlukan kesediaan untuk hadir sepenuhnya di setiap momen kehidupan. Dalam keheningan napas yang sadar, seseorang mungkin mulai merasakan sesuatu yang halus, bahwa di antara tarikan dan hembusan itu ada ruang yang hening, sunyi, dan tak terlukiskan. Ruang itulah tempat Tao berdiam. Siapa yang mampu menyadarinya, walau sekejap, telah menyentuh inti dari ajaran yang hampir dilupakan ini. Ajaran tentang napas dalam Tao bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Ia bukan sekadar teori atau konsep indah, melainkan latihan hidup yang bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena hakikat dari Tao adalah kesederhanaan, maka praktiknya pun tidak rumit. Namun justru dalam kesederhanaan itulah letak kedalamannya. Langkah pertama adalah menyadari napas. Tidak perlu mengubahnya, tidak perlu mengendalikannya. Cukup sadari bahwa kamu sedang bernapas. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Rasakan pergerakan halus di dada dan perut. Ketika perhatianmu tertuju pada napas, pikiran yang berisik mulai tenang dengan sendirinya. Inilah titik awal dari semua latihan Tao. Langkah kedua adalah menghaluskan napas. Ketika kesadaran sudah mulai stabil, biarkan napas menjadi lebih lembut dan panjang. Jangan memaksa. Napas yang alami tidak perlu dikontrol, cukup disertai dengan kehadiran penuh. Para master Tao mengatakan bahwa napas yang benar tidak terdengar oleh telinga, tidak terasa oleh hidung, dan tidak tampak oleh mata. Ia mengalir seperti angin di lembah, diam namun hidup, tenang namun penuh daya. Langkah ketiga adalah menyatukan napas dengan kesadaran. Dalam latihan ini, kamu tidak lagi hanya menghirup udara, tetapi menghirup energi kehidupan. Bayangkan setiap tarikan napas membawa cahaya lembut yang memenuhi seluruh tubuh. Bayangkan setiap hembusan napas melepaskan ketegangan, beban, dan emosi yang tidak perlu. Lakukan ini tanpa imajinasi berlebihan. Biarkan kesadaranmu mengikuti ritme napas, seperti daun mengikuti arus sungai. Ketika latihan ini dilakukan dengan tekun, kamu akan mulai merasakan bahwa napas tidak hanya berasal dari hidung dan paru-paru. Ia mengalir melalui setiap pori, setiap sel, seolah seluruh tubuhmu sedang bernafas. Ini disebut sebagai napas tubuh penuh, tahap di mana batas antara dalam dan luar mulai memudar. Disinilah seseorang mulai benar-benar merasakan dirinya sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran ini bisa dibawa ke setiap aktivitas. Saat berjalan, sadari langkah dan napasmu bergerak dalam satu irama. Saat berbicara, perhatikan aliran napas di antara kata-kata. Saat menghadapi emosi, sadari bagaimana napas berubah. Karena di sanalah kuncinya. Napas selalu menjadi cermin jujur bagi keadaan batin. Ketika kamu merasa marah, takut, atau cemas, jangan melawan emosi itu. Kembalilah bernapas dengan sadar. Dalam beberapa tarikan dan hembusan yang tenang, gelombang batin akan mereda dengan sendirinya. Para praktisi Tao juga mengajarkan latihan yang disebut bernapas dengan bumi dan langit. Dalam latihan ini, saat menarik napas, bayangkan energi bumi naik melalui telapak kaki menuju pusat tubuh. Saat menghembuskan napas,
Bayangkan energi langit turun melalui ubun-ubun dan mengalir keluar bersama hembusanmu. Latihan ini membantu menyatukan energi yin bumi dan energi yang langit dalam tubuh, menciptakan keseimbangan antara kekuatan lembut dan kekuatan aktif dalam diri. Namun, inti dari semua praktik ini bukanlah visualisasi atau teknik. Intinya adalah kesadaran penuh terhadap kehidupan yang sedang berlangsung melalui napas. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu mulai memahami bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap tarikan napas adalah kelahiran, dan setiap hembusan napas adalah kematian kecil yang memberi ruang bagi kehidupan berikutnya. Dengan cara ini, napas menjadi guru sejati yang mengajarkan ritme alam semesta. Ia mengajarkan penerimaan, keseimbangan, dan penyerahan. Tidak ada pencapaian yang harus dikejar, tidak ada tujuan yang harus diraih. Yang ada hanyalah tarikan dan hembusan yang terus berlanjut, selaras dengan arus kehidupan yang tak pernah berhenti. Ketika latihan ini dilakukan dengan konsistensi dan kerendahan hati, seseorang akan mulai merasakan perubahan halus namun nyata. Tidur menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, tubuh lebih ringan, dan hati lebih damai. Lebih dari itu, muncul kesadaran baru bahwa kehidupan tidak terjadi kepadanya, tetapi melalui dirinya. Ia bukan lagi pengamat yang terpisah, melainkan bagian dari napas besar alam semesta. Dan di sanalah, di antara tarikan dan hembusan yang sadar, seseorang akhirnya mulai memahami apa yang selama ini dicari oleh para pertapa, para penyair, dan para bijak. Kedamaian yang tidak tergantung pada apapun, karena ia berasal dari sumber kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, rahasia napas dalam ajaran Tao bukanlah tentang teknik atau keajaiban tersembunyi, melainkan tentang kesadaran sederhana yang telah lama kita lupakan. Napas adalah jembatan antara tubuh dan roh, antara manusia dan alam, antara kehidupan dan keheningan. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, dan setiap hembusan adalah pengingat untuk melepaskan apa yang tak perlu. Para master Tao memahami bahwa kehidupan sejati tidak ditemukan dalam usaha yang keras, melainkan dalam aliran yang lembut. Saat kita bernapas dengan sadar, kita tidak hanya memelihara tubuh, tetapi juga menata ulang keseimbangan batin. Dalam momen itu, pikiran berhenti mengejar, dan kesadaran kembali menyatu dengan arus kehidupan yang abadi. Napas bukan sekadar udara, ia adalah gerbang menuju Tao. Kekosongan yang hidup, ketenangan yang penuh makna. Siapapun yang benar-benar mendengarkan napasnya akan menemukan bahwa ia tidak pernah terpisah dari kehidupan itu sendiri. Keabadian yang dicari para bijak bukanlah hidup selamanya, tetapi hadir sepenuhnya di setiap detik yang diberikan. Jadi, sebelum segalanya berlalu, tariklah napas dengan sadar dan rasakan bagaimana kehidupan berdenyut di dalam dirimu. Disitulah Tao bernafas, sunyi, sederhana, namun tak terhingga.